Di bahasa Indonesia judulnya dua perjanjian. Kalau saudara-saudara baca kembali Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, masih ingat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3? Ada bedanya covenant dengan will, masih ingat? Kalau covenant itu apa? Itu Allah yang covenant Dua itu orang berjanji. multi agreement. Ya, ada dua orang yang berjanji, dua pihak. Yang satu berjanji begini-begini, yang lain janji begitu. Jadi ada dua yang mengadakan deklarasi. Tapi kalau will mana? Hanya satu yang berbicara. Hanya satu. Tuhan. Nah, kalau sudah baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, itu mana lebih tepat? Covenant atau will? Kejadian berapa? 12. Will. Mengapa? Karena Allah yang berbicara, Ibrahim cuma mendengar Dan menerima. dan menerima. Ya, saya mau supaya jelas kepada saudara-saudara bedanya perjanjian dengan warisan atau surat wasiat. Kalau surat wasiat hanya satu orang yang mengadakan janji, pihak yang berikutnya hanya mendengar dan menerima. Baik, judulnya The Two Covenants. Covenant yang mana ada yang mana? Kalau saudara baca di pendahuluan pelajaran hari ini, di Galatia atau bahkan di zaman sekarang ini, ada orang-orang Kristen yang menolak keabsahan atau wewenang daripada Old Testament. Jadi mereka katakan Old Testament itu sudah berlalu. Nah, orang-orang Kristen ini punya pendapat mereka bahwa diberikannya hukum di Bukit Sinai itu tindakan Tuhan yang tidak konsisten dengan Injil. Jadi mereka tidak bisa melihat kesejajaran antara Injil dan hukum. Dan mereka menyimpulkan bahwa perjanjian yang diberikan di Sinai itu melambangkan sebuah kurun waktu, dispensation, mulai dari saat di mana keselamatan didasarkan kepada penurutan pada hukum. Jadi menurut mereka ada waktunya bahwa keselamatan itu diperoleh dengan penurutan pada hukum. Tetapi karena tidak efektif, it didn't work, maka Tuhan ganti metode keselamatan dengan apa? Dengan anugerah. Jadi menurut pengertian mereka ada dua covenant. Yang lama didasarkan atas hukum, covenant yang baru didasarkan atas anugerah. Nah, hal ini sangat populer sampai sekarang di banyak pikiran orang Kristen. Tetapi pendapat yang populer ini adalah pendapat yang keliru. Mengapa? Karena kalau kita pelajari Alkitab, dari sejak awal Alkitab menegaskan bahwa keselamatan itu hanya dapat melalui apa? Oleh anugerah melalui iman. Apa perjanjian yang pertama di Alkitab ini? Mana yang disebut the first evangelion? Kejadian 3:15. Nah, kalau saudara kaji ayat tersebut, itu adalah grace. Bunyinya gimana? Maka aku akan mengadakan persekutuan
antara perseteruan antara kamu dengan kamu perempuan itu. Antara benihnya dan Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Apakah saudara melihat anugerah di sana? Kalau ada yang tanya, di mana letaknya anugerah? Engkau akan meremukkan. Ceritanya gini, orang berdosa seperti kita hanya bisa membenci dosa oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita menyenangi apa? Dosa. Jadi adanya permusuhan antara kita dengan setan, itu disebabkan oleh karena apa? Anugerah. Kalau bukan karena anugerah, kita akan menyenangi dosa. Kita akan bersahabat dengan dosa. Nah, ini biasa disebut protoevangelism. Kabar baik yang pertama. Inilah kali yang pertama Tuhan menyatakan janji keselamatan bagi umat manusia. Inilah yang disebut the everlasting gospel. Jadi sejak awal keselamatan yang direncanakan Tuhan tidak pernah melalui penurutan pada hukum, tapi semata-mata oleh apa? Anugerah. Kemudian kalau kita beranjak terus kepada upacara Ka'bah, di upacara Ka'bah itu lebih jelas lagi di sana bahwa keampunan, keselamatan hanya datang semata-mata oleh apa? Oleh anugerah. Pak Manurung boleh buka pendahuluan, baca paragraf yang kedua, please. Meskipun pandangan ini sudah diterima oleh banyak orang, hal ini merupakan kesalahan. Keselamatan tidak pernah didasarkan pada penurutan hukum Taurat. Yudaisme Alkitabiah dari sejak semula adalah agama kasih karunia. Jadi agama Judaisme yang berdasarkan Alkitab dari sejak mulanya adalah agama yang mengajarkan tentang apa? Anugerah. Kemudian teruskan. Legalisme yang ditentang oleh Paulus di Galatia adalah sebuah kemurtatan, bukan hanya terhadap kekristenan, namun juga terhadap perjanjian lama. Jadi guru-guru palsu yang ada di Galatia memutarbalikan. Perversion itu pemutarbalikan, bukan hanya tentang agama Kristen, tetapi tentang perjanjian lama itu sendiri. Baca terus ya. Dua perjanjian bukanlah menyangkut masalah waktu, melainkan merupakan refleksi dari sikap manusia. Itu mewakili dua cara yang berbeda untuk berhubungan dengan Allah. Oke, tolong diingat kalimat itu. Kedua perjanjian yang disebutkan tadi bukan masalah waktu, tetapi apa? Bicara tentang human attitude. Melambangkan dua cara untuk berhubungan dengan Tuhan. Cara siapa? Kain dan Habel. Dan baca terus. Yang dimulai sejak zaman Kain dan Habel. Perjanjian yang lama merefleksikan golongan manusia yang memiliki sifat seperti Kain, bersandar pada perbuatan mereka sendiri sebagai upaya untuk menyenangkan Allah. Oke, tolong dihafal ya. Perjanjian lama menggambarkan mereka yang seperti siapa? Kain. Yang bergantung kepada penurutan sebagai cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian sebaliknya, perjanjian baru mewakili
pengalaman mereka yang memiliki sifat seperti Habel, bersandar sepenuhnya pada kasih karunia Allah untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Dia telah janjikan. Jadi kalau Old Testament menggambarkan mereka yang seperti Kain, mengandalkan penurutan sebagai jalan keselamatan. Sedangkan Perjanjian Baru melambangkan pengalaman mereka yang seperti Habel, bergantung sepenuhnya kepada anugerah untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Jadi jangan lupa itu dua definisi di bagian terakhir pendahuluannya. Jadi Old and New Testament bukan bicara mengenai waktu, tapi bicara mengenai dua sikap. Yang satu mengandalkan usaha penurutannya, yang lain mengandalkan anugerah Tuhan. Oke, dengan definisi ini kita sudah siap masuk di pelajaran hari Minggu. Judulnya apa? Dasar perjanjian. Covenant Basics. Dasar perjanjian. Bagian yang pertama kita bicara tentang konsep perjanjian, the concept of the covenant. Nah, kalau saudara baca Galatia dari pasal 1 sampai pasal 6, saudara akan dapati Galatia 4 ayat 21 sampai 31 yang sedang kita pelajari malam ini adalah bagian yang paling apa? Susah. Paling susah. Jadi kalau Pak Mandulung tadi mengeluh, you are not alone. Coba baca Pak Mandulung bagian pertama. Pasal 4. Enggak, hari Minggu, pelajaran hari Minggu. Banyak yang menganggap interpretasi Paulus tentang sejarah bangsa Israel dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31 sebagai bagian yang paling sukar dalam suratnya. Jadi memang yang kita pelajari malam ini yang paling sukar, tapi kita akan coba sederhanakan. Mengapa? Baca terus. Hal itu disebabkan karena argumentasinya yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang luas tentang tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama. Langkah pertama untuk memahami pasal ini adalah dengan memiliki pengertian dasar tentang konsep Perjanjian Lama yang menjadi pusat argumentasi Paulus, konsep perjanjian itu. Jadi sebelum kita bisa mengerti Galatia 4 ayat 21 sampai 31, kita harus mengerti argumentasi Paulus yang paling penting, yaitu apa? Concept of the covenant. Nah, dalam bahasa Ibrani, covenant itu adalah apa? Berit. Di Perjanjian Lama berapa kali? 300. Minimum 300 kali disebutkan kata berit. Dan berit ini mengacu kepada kontrak, agreement, atau apa? Treaty. Yang mengikat, binding itu yang mengikat. Contohnya, baca pasal paragraf ketiga. Sejak Adam sampai kepada Yesus. Sejak Adam Sampai sampai siapa? Yesus. Yesus. Allah berhubungan Ya, terus. Allah berhubungan dengan umat manusia melalui suatu seri perjanjian yang berfokus pada kedatangan penebus yang mencapai puncaknya pada perjanjian anak Daud. Jadi kalau surah baca sejarah mulai Adam sampai kepada Yesus, berulang kali Tuhan berhadapan dengan manusia melalui apa? Covenant. Nanti kita akan pelajari.
sesudah Edenic Covenant atau Adamic Covenant itu Kejadian 3 ayat 15. Dengan siapa lagi? Abraham. Sebelum Abraham. No? Dengan Nuh. Sesudah Nuh, Abraham. Terus diperbarui lagi kepada Ishak, Yakub. Jadi terus diulang-ulangi. Kemudian Bukit Sinai, itu yang disebut Sinaitic Covenant. Jadi Tuhan deal dengan manusia melalui covenant. Jadi sangat penting. Dengan Adam pakai covenant. Dengan Nuh, kalau Nuh malah dikasih apa? Tanda. Tandanya apa? Rainbow. Jadi tiap kali sudah lihat rainbow, jangan lupa itu tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kemudian Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Kemudian kepada siapa lagi? Baca terus Paman Nurul. Kepada Israel. Kepada bangsa Israel yang ditawan di Babel, Allah menjanjikan sebuah perjanjian yang lebih efektif, perjanjian yang baru, sehubungan dengan kedatangan Mesias, anak Daud. Jadi begitu juga kepada Israel di zaman tawanan Babylon. Tuhan memberikan apa? Perjanjian yang baru yang lebih efektif. Max, please. Baca yang paragraf terakhir, Pak Manurung. Sementara pernikahan, pekerjaan, dan hari Sabat adalah bagian dari perjanjian penciptaan. Titik beratnya ada pada perintah Allah untuk tidak memakan buah larangan. Sifat dasar perjanjian itu adalah menurut dan hidup. Jadi harus kita ingat ini. Basic nature of the covenant. Jadi inti atau sifat alami daripada covenant yang paling mendasar adalah apa? Menurut dan hidup. Obey and live. Menurutlah dan apa? Hidup. Kalau disobey, kamu akan mati. Baca terus. Dengan sifat alami yang diciptakan selaras dengan Allah, Tuhan tidak meminta suatu hal yang mustahil. Sebelum berdosa, penurutan merupakan kecenderungan alami manusia. Jadi sebelum berdosa, manusia cenderung untuk apa? Sebelum berdosa. Baca terus. Namun Adam dan Hawa memilih melakukan sesuatu yang tidak alami. Dan dengan tindakan itu, mereka bukan hanya memutuskan perjanjian penciptaan, bahkan mereka membuatnya menjadi mustahil bagi manusia yang sudah tercemar oleh dosa pada saat ini. Allah harus membuat satu jalan yang memulihkan hubungan yang hilang akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Dia melakukannya dengan meresmikan pada saat itu juga sebuah perjanjian kasih karunia yang didasarkan pada janji datangnya seorang juru selamat. Kejadian 3 ayat 15. Jadi yang harus saudara ketahui di sini, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan manusia adalah apa? Baik. Menurut. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki apa yang disebut sinful nature. Dan karena adanya sinful nature, manusia dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin untuk apa? Menurut hukum. Nah, Tuhan
harus memulihkan hubungan dengan Adam dan Hawa yang sudah rusak oleh dosa. Bagaimana hubungan ini bisa dipulihkan? Dengan memberlakukan covenant of grace yang didasarkan pada perjanjian datangnya juru selamat di Kejadian 3 ayat 15. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan? Perbedaannya sama ini Pak Pendeta. Gimana? Alkitab kan perjanjian lama sama perjanjian baru. New Testament sama Old Testament. Ya. Nah, kata-kata testamennya itu apa setara sama covenant? Apa ya sama atau gimana? Kalau baca keterangan pelajaran yang lalu, mana lebih tepat? Wasiat atau perjanjian? Kalau Alkitab yang lama masih ingat? Wasiat lama. Dulu nama Alkitab itu wasiat lama, wasiat baru. Iya. New Testament, Old Testament. Bukan covenant. Mengapa? Karena memang kalau bicara tentang keselamatan, yang aktif, yang berjanji itu siapa? Tuhan. Manusia tidak diminta untuk berjanji, manusia diminta hanya untuk apa? Menerima dengan iman. Jadi yang lebih tepat sebenarnya apa? Wasiat. Wasiat lama, wasiat baru. Ingat kalau perjanjian ada berapa orang yang membuat pernyataan? 2 orang. Tapi dalam Alkitab, contohnya kepada Abraham, yang mengadakan pernyataan hanya satu, yaitu Tuhan. Nanti kita akan lihat di sini. Hari Senin. Abrahamic Covenant. Dan boleh baca paragraf pertama. Perjanjian Abraham. Janji pertama Allah kepada Abraham menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ayat ini secara keseluruhan berbicara tentang kasih karunia Allah. Karena Allah dan bukan Abraham. Dan perjanjian Abraham tidak mendapatkan kemurahan Allah melalui usaha ataupun perbuatannya. Dalam ayat ini juga tidak ditemukan indikasi yang menyatakan bahwa Allah dan Abraham bekerja sama untuk membuat perjanjian ini. Baik, kelihatannya ini sepihak ya. Ya. Hanya Tuhan yang aktif. Baca terus Dan. Allah yang membuat perjanjian ini secara keseluruhan. Tuhan yang membuat perjanjian. Secara keseluruhan. Masih ingat kalau baca ayat 1 sampai 3, berapa kali Tuhan katakan aku akan? Ini. Kalau bahasa Inggrisnya 4 kali. I will. Jadi yang mengadakan perjanjian siapa? Tuhan. Itu sebabnya ini lebih tepat kalau disebut testamen daripada covenant. Kalau covenant itu mesti 2 yang mengadakan pernyataan. Terus Abraham sebaliknya diharapkan untuk mempercayai kepastian janji Allah kepadanya. Bukan sekedar iman, tetapi satu iman yang dibuktikan dengan tindakannya meninggalkan kaum kerabatnya pada usia 75 tahun. itu bukan main-main. Jadi imannya bukan asal percaya sepintas lalu, tapi iman yang dinyatakan dengan fakta bahwa dia tinggalkan keluarganya pada umur berapa? 75. Saya perhatikan orang-orang tua dari Sumatera
juga yang dari Manado, kecenderungannya mau minta mati di mana? Kampung tanah air. Karena mereka sudah menyatu dengan bumi mereka. Kita yakinkan disinilah kan sama aja, yang penting hari kebangkitan kita bangkit. Nah, saya mesti dikubur. Itu mau mati. Kalau bisa hidup pun di mana, di sana. Kalau di sini kasihan, anak-anak semua kerja, cucu sekolah, tetangga hanya bahasa Inggris, tersendiri dia. Tapi kalau di kampung bisa ngobrol, bisa bergaul. Membayangkan Abraham ini sudah 75 tahun di Ur. Nggak mudah baginya untuk apa? Untuk keluar. Itu comfort zone-nya Abraham. Kalau orang sini katakan itu social security-nya Abraham. Tiba-tiba Abraham disuruh apa? Keluar. Dan dia apa? Menurut. Next please. Tapi Abraham punya pertanyaan. Apa pertanyaan Abraham? Coba buka Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Santi. Kejadian 15. Iya. Ya. Ayat 1 sampai 6. Ini sesudah 10 tahun perjanjian diberikan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Dia masih bertanya. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang hendak ditekankan di sini, Tuhan sudah berjanji 4 kali. Tuhan katakan aku akan. Tapi yang namanya Abraham, walaupun dia disebut man of faith, dia punya apa? Keraguan-keraguan. Tuh setendagi ada keraguan-keraguan. Karena sudah 10 tahun berlalu, tidak ada gejala-gejala istrinya apa? Mengandung. Sampai dia sudah memutuskan biarlah ahli warisnya siapa? Itu sesuai dengan custom yang ada waktu itu. Dulu cerita ini dianggap dongeng, tapi sesudah digali di Nosi, salah satu tempat yang disebut di Alkitab, di sana kelihatan bahwa apa yang dilakukan Abraham sesuai dengan culture setempat waktu itu. Dia menjadikan hambanya Eliezer sebagai ahli waris. Tapi Tuhan katakan no, percayalah. Lalu Tuhan bilang, keluar kamu dari tenda kamu, menengadah ke atas, hitung bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung, ya begitulah jumlah
keturunan nanti. Abraham percaya, tapi dalam perjalanan hidupnya tidak kurang juga pertanyaan yang datang dari benaknya. Nah, sekarang baca paragraf ketiga, Pak Menurun, hari Senin. Terkadang sangat mudah meninggikan Abraham sebagai orang beriman dan tidak pernah mengalami kebingungan ataupun keraguan dalam hidupnya. Alkitab memberikan gambaran yang berbeda. Abraham diyakini memiliki keraguan sehubungan dengan janji Allah di sepanjang hidupnya. Imannya adalah iman yang bertumbuh. Nah, jadi iman Abraham bukan iman yang sudah sempurna. Masih bertumbuh. Orang seperti Abraham pun imannya apa? Masih bertumbuh. Dan sering ada waktunya Abraham tidak percaya sama pimpinan Tuhan. Makanya berapa kali dia ngebohong tentang siapa? Tentang Sarah. Sampai di Mesir ya. Di Mesir dan Gerar 2 kali. Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Dan kemudian mau angkat, siapa yang diangkat? Eliezer. Dan yang paling menyedihkan akhirnya dialami oleh Abraham pada waktu Sarah menawarkan siapa? Hagar. Itu cerita berikutnya. Nah, kalau sudah pelajari di Markus 9 ada episode yang mirip-mirip dengan Abraham. Terbuka Markus pasal yang ke-9. Ini cerita tentang bapak yang anaknya dirasuk setan. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Waktu anaknya sakit, dirasuk setan, dibawa kepada murid-muridnya, murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Kemudian dibawa kepada Yesus. Lalu apa katanya? Yesus, saya bawa anak saya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa sembuhkan. Lalu Yesus katakan, bawa dia ke sini. Di ayat 23, San. 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." If you can believe, jikalau kamu percaya, segala sesuatu are possible to him who believes. Ayat 24, dengan segera bapa dari anak itu berseru, dan dengan air mata dia berkata, "Tuhan, I believe, help my unbelief." Apa maksudnya? Bahasa Indonesia bagaimana? Tolonglah saya. Tuhan, aku percaya. Terus apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya. Seperti bertentangan ya. Iya. Lord, I believe, help my unbelief. Ini yang disebut growing faith. Bahwa iman kita itu bisa bertumbuh. Abraham tuh kira-kira demikian. I believe, but help my unbelief. Akhirnya anak itu pun disembuhkan. Jadi kita juga sebagai umat Tuhan, ada waktunya kita
seperti semangat beragama, giat. Tapi ada waktunya kita apa? Membeli. Ada, Iya, betul. ada waktunya. Iya. Tapi jangan terus-terus. Jadi pasang surut iman itu kepada Abraham saja terjadi, apalagi kepada siapa? Kepada kita. Sekarang pelajaran yang berikutnya. Hari Selasa, Abraham, Sarah, and Hagar. Ada 3 nama disebut. Abraham, Sarah, dan Hagar. Hagar ini orang apa? Mesir. Orang Mesir. Dan paragraf pertama hari Selasa, please. Posisi Hagar dalam kitab Kejadian secara langsung berhubungan dengan kegagalan Abraham mempercayai janji Allah Apa janji Allah? tentang anak. Dari siapa? Dari Sarah. Munculnya Hagar dalam cerita Alkitab berhubungan langsung kepada kegagalan Abraham untuk percaya tentang janji Allah. Baca terus kan. Sebagai seorang budak Mesir dalam keluarga Abraham, Hagar nampaknya menjadi salah satu harta milik Abraham dari banyak pemberian yang diberikan Firaun kepadanya sebagai pengganti Sarai. Ini mengingatkan kita pada saat pertama kali Abraham menyatakan ketidakpercayaannya pada janji Allah. Jadi inilah the first act, tindakan pertama di mana Abraham tidak percaya kepada Perjanjian janji Allah. Allah. Memang dia tunggu sudah berapa tahun? Paragraf kedua deh. Setelah 10 tahun menunggu kelahiran anak yang dijanjikan, Abraham dan Sarai tetap tidak mempunyai anak. Mereka menyimpulkan bahwa Allah memerlukan bantuan. Tuhan perlu apa? Bantuan. Tuhan. Makanya Abraham ambil jalan pintas. Kemudian Sarai memberikan Hagar kepada Abraham untuk menjadikan selirnya. Meskipun hal ini tidak lazim untuk dilakukan pada saat sekarang, rencana Sarai sangatlah cerdik. Menurut kebiasaan pada zaman itu, Nah, menurut kebiasaan. Jadi kalau dari segi culture memang begitulah keadaannya. seorang budak perempuan secara sah dapat menjadi seorang ibu pengganti bagi nyonya rumah yang tidak memiliki anak. Demikianlah Sarai dapat menganggap setiap anak yang lahir dari hubungan antara Abraham dan Hagar sebagai miliknya. Meskipun rencana itu membuat mereka berhasil mendapatkan anak, tetapi itu bukanlah anak yang Allah janjikan. Jadi dari segi culture and custom, tindakan mereka apa? Benar. Tapi dari segi agama, kepercayaan, artinya mereka tidak percaya kepada apa? Janji Tuhan. Tapi kan sudah 10 tahun itu cukup lama. Dulu Heng di Bontang Heng, persis saya mau pulang dari Bontang, ada suami istri yang panggil, pendeta, kami sudah kawin cukup lama, sampai sekarang belum dikaruniai anak, kami rindu sekali. Akhirnya kita rame-rame pergi ke rumahnya. Saya masih ingat saya berdoa. Sudah itu saya pulang ke Jakarta. Ini masih ingat siapa? Yohanes Ribu. Akhirnya bagaimana? Ada anak dia. Ada 2 keluarga yang nggak ada anak, yang satu Kaunang, adiknya Lexi Kaunang. Ya, Ya itu sampai sekarang nggak. belum. Tapi yang satu itu yang Timur, orang Timur, yang kami orang Jawa. Akhirnya dapat anak. Akhirnya dapat anak.
Jadi waktu saya ketemu mereka, saya bisa bayangkan begitulah Abraham. Tuhan janji sih, dari keturunanmu dunia akan mendapat berkat, dan kamu punya keturunan akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Mereka selalu tanya, Tuhan mana itu bintang, mana itu pasir di laut? Akhirnya harus tunggu berapa tahun? Berapa tahun baru mendapat anak? 25 tahun. 25. Karena Tuhan berjanji pertama kali waktu Abraham umur 75. Baru dapat anak umur 100. Kenapa harus sampai begitu lama Pak Pendeta? Cintanya Tuhan. The right time. 25 tahun itu On the right time. Seringkali dari bayi baru lahir sampai jalan lama Tuhan jalan. tuh nggak kita mengerti. Iya. Memang Abraham diuji habis-habisan. Tuhan bilang pasti akan datang anak. Sampai kan ibu-ibu tahu artinya menopause. Iya. Kalau itu terjadi secara ilmiah, nggak mungkin akan punya anak. Walaupun di majalah beberapa tahun yang lalu ada ibu yang melahirkan umur berapa? 62. Itu pengecualian. Enggak, itu bayi tabung. Tapi ini Abraham nunggu 25 tahun. Jadi kadang-kadang kita cenderung untuk membenarkan Abraham. Nggak heran Abraham akhirnya terpaksa ambil jalan pendek. Tuhan kelihatannya perlu apa? Perlu bantuan. Baca terus, Ben. Paragraf 3. Dalam cerita ini kita memiliki contoh yang sangat baik tentang kehidupan seorang tokoh dalam Alkitab bila mana dihadapkan dengan situasi yang menakutkan, dapat menyimpang dari iman dan melakukan kesalahan. Dalam Kejadian 17 ayat 18 dan 19, Abraham memohon kepada Allah agar menerima Ismail sebagai ahli warisnya. Sudah barang tentu Allah menolak permohonannya. Satu-satunya perkara ajaib dalam kelahiran Ismail adalah kerelaan Sarai untuk berbagi suaminya dengan wanita lain. Tidak ada hal yang luar biasa tentang kelahiran seorang anak bagi wanita ini. Seorang anak telah lahir menurut keinginan daging. Oke. Sampai situ. Jadi kalau Ismail lahir according to the flesh. Apa maksudnya? Secara daging itu apa maksudnya? Secara normal. Tidak ada elemen-elemen misterius. Tidak ada elemen-elemen mujizat. Lahir secara biasa seperti anak-anak lain. Tapi kalau Sarah melahirkan pada umur berapa tahun? 90. Itu sesuatu yang apa? Luar biasa. Yang ajaib. Makanya waktu malaikat berjanji setahun sebelum anak itu lahir, reaksi Sarah bagaimana? Tertawa. Makanya waktu Ishak lahir dikasih nama apa? Tertawa. Ishak, artinya tertawa terbahak-bahak. Saya tahu Pak Ishak Manurung. Ini sering terjadi mungkin. Lalu kalimat yang terakhir sambungannya. Ini kalimat perlu sekali disimak. Bila mana Abraham percaya pada apa yang telah Allah janjikan kepadanya,
dan tidak membiarkan situasi tersebut menaklukkan imannya, hal ini tidak akan terjadi dan banyak kesedihan yang dapat dihindarkan. Nanti di konklusi kita akan kembali ke sini. Itu kalimat penting. Kalau saja Abraham percaya dan bergantung kepada janji Tuhan, ada banyak duka cita, kesulitan yang akan dihindari. Mungkin dia bisa murtad kali. Iya. Tapi karena Abraham tidak percaya, keadaannya jadi mengerikan. Seandainya Abraham bangkit dari kubur sekarang ini, lalu lihat apa yang terjadi di Middle East, dia akan menyesal setengah mati. Peperangan yang nampaknya tidak akan berhenti, berkecamuk terus, gara-gara Abraham melangkah mendahului Tuhan. Di hari Rebu, Hagar dan apa? Gunung Sinai. Apa hubungan antara Hagar dengan Gunung Sinai? Coba buka Galati pasal 4, kita akan baca ayatnya. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukan Ini maksudnya apa? Katakan kepadaku, hai kamu yang menghendaki berada di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya? kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Ini adalah orang-orang yang legalis, orang-orang yang mau mendapat keselamatan dengan menurut kepada apa? Menurut pada hukum. Ayat 22 san. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Apa maksudnya? Galati 4 ayat Menurut 21. daging. Secara alamiah ya. Iya. Ayat 21. Terus Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. 2 apa? Ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Jadi Dan Hagar disejajarkan dengan apa? Gunung Sinai. Terus Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Baik, kalau sudah simpulkan ceritanya bagaimana?
Pertama kita akan pelajari similarities. Apa similarities? Persamaan antara janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 dengan janji Tuhan kepada Israel di Bukit Sinai, Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 sudah dibaca berulang kali. Sekarang kita baca Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Ini ayat besar dalam Alkitab. Karena janji yang lama kepada Abraham diulangi kembali di mana? Di Keluaran. Coba buka Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Ulangi sekali lagi, San. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Oke. Pak Manurung baca paragraf pertama. Hari Rebo ya. Ya. Allah rindu memiliki hubungan perjanjian yang sama dengan bangsa Israel di Gunung Sinai sebagaimana dengan Abraham. Kenyataannya, persamaan itu timbul di antara firman Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan firman-Nya kepada Musa dalam Keluaran 19. Jadi ada persamaan antara janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian dengan kata-kata Tuhan kepada Musa di Keluaran 12. Apa itu persamaannya? Terus Pak Manurung. Dalam kedua kasus ini, Allah menekankan tentang apa yang akan Ia lakukan terhadap umat-Nya. Jadi kedua-duanya menekankan tentang apa yang Tuhan akan perbuat bagi umatnya. Dia tidak meminta bangsa Israel berjanji untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat-Nya. Sebaliknya, mereka akan menurut sebagai respons terhadap berkat-berkat-Nya. Jadi Tuhan tidak pernah meminta apa-apa untuk diperbuat oleh Israel. Sebagai gantinya, mereka harus apa? Menurut. Sebagai respons. Maksudnya apa? Tuhan tidak meminta Israel, tidak minta Abraham untuk berjanji akan berbuat sesuatu untuk menerima berkat. Sebaliknya, mereka harus menurut sebagai respons terhadap berkat. Jadi mana berkat dulu atau penurutan dulu? Tuhan mau mereka menurut karena sudah dapat apa? Berkat. Bukan menurut supaya dapat berkat. Nah, kemudian ada yang interesting di kalimat berikutnya. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan menurut dan memelihara dalam Keluaran 19 ayat 5 secara langsung berarti mendengarkan. Bukan secara langsung, secara harafiah berarti mendengar. Jadi kata Ibrani yang diterjemahkan menurut, seharusnya kata itu adalah apa? Mendengar. Jadi Tuhan tidak pernah meminta mereka untuk menurut supaya dapat berkat. Mereka maunya oleh Tuhan menurut karena sudah terima berkat.
Jadi berkat dulu, keselamatan dulu, baru apa? Penurutan. Terus Firman Allah tidak menyatakan keselamatan oleh perbuatan. Sebaliknya, Dia menginginkan agar bangsa Israel memiliki iman yang menggambarkan respons Abraham terhadap janji-janjinya. Perjanjian di Sinai dimaksudkan untuk menunjukkan keberdosaan umat manusia dan obat penawarnya, yaitu kasih karunia Allah yang melimpah. Semuanya dilambangkan oleh pelayanan di dalam bait suci. Masalah perjanjian Sinai bukan pada pihak Allah. jadi masalah problem di perjanjian Sinai bukan kesalahan Tuhan, tetapi baca terus. Tetapi pada janji-janji palsu yang dibuat oleh manusia. Nah, karena begini ceritanya. Di Keluaran 19 ayat 56, Tuhan katakan, jikalau kamu mendengar firman-Ku, maka berkatnya ini. Nah, kalau sudah buka nanti di Keluaran 24, mereka terus ngomong apa? Semua yang Tuhan katakan, kami akan turut. Terlalu cepat berjanji. Semua yang Tuhan katakan, kami akan turut. Itu di Kejadian dulu, di Keluaran 24. Nah, lama sesudah itu, waktu Musa di atas bukit, 40 hari 40 malam, mereka bikin apa? Mereka melanggar. Padahal baru apa? Janji. Baru berjanji. Itulah yang jadi problem. The problem with Sinai Covenant bukan pada pihak Tuhan, tetapi pada janji palsu daripada umat Tuhan. Baca terus, Pak Nurul. Gantinya menanggapi janji Allah dengan kerendahan hati dan iman. Bangsa Israel menanggapinya dengan sikap percaya pada diri sendiri. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itu sangat overconfidence. Semua yang Tuhan katakan, kami akan turut. Kemudian apa jadi? Setelah hidup sebagai budak di Mesir selama lebih dari 400 tahun, mereka tidak memiliki konsep yang benar tentang kemegahan Allah, bahkan tentang kondisi keberdosaan mereka yang sesungguhnya. Ya. Pada saat yang sama, Abraham dan Sarai mencoba membantu Allah menggenapi janjinya. Bangsa Israel mencoba mengubah perjanjian kasih karunia Allah menjadi sebuah kontrak kerja. Hagar melambangkan Sinai yang menyatakan upaya manusia untuk memperoleh keselamatan oleh perbuatan. Jadi, apa kesejajaran Hagar dengan Sinai? Keselamatan perbuatan. Mereka berusaha mencari keselamatan dengan apa? Perbuatan. Karena Tuhan tidak menggenapi janjinya setelah ditunggu sekian lama, nampaknya Tuhan perlu apa? Perlu pertolongan. Maka dia kawin dengan siapa? Hagar. Dia pikir dengan kawin dengan Hagar, dia membantu siapa? Tuhan. Jadi Hagar melambangkan Sinai dalam hal dua-duanya menyatakan usaha manusia untuk mencari keselamatan dengan apa? Perbuatan. Dengan perbuatan. Oke. Next please. Baca terus Pak Manu.
Paulus tidak menyatakan bahwa hukum yang diberikan di Sinai itu jahat atau telah dihapuskan. Yang menjadi perhatiannya adalah antisipasi yang salah dari sikap legalis jemaat Galatia terhadap hukum. Gantinya meyakinkan mereka tentang kemustahilan mutlak menyenangkan Allah dengan memelihara hukum. Hukum itu membangun dalam kehidupan mereka suatu tekad yang kuat untuk bergantung pada kemampuan pribadi untuk menyenangkan Allah. Demikianlah hukum itu tidak lagi menggenapi tujuan kasih karunia agar menuntun orang Yahudi kepada Kristus. Sebaliknya, hal itu memisahkan mereka dari Kristus. Jadi itulah persamaan antara Sinai dengan siapa? Hagar. Dua-duanya melambangkan usaha manusia untuk dapat keselamatan melalui perbuatan. Hari Kamis Ismail dan Ishak zaman sekarang. Apa pengajaran dari musuh, opponents daripada Paulus? Kalau saudara pelajari sejarah Israel, maka saudara akan dapati beberapa kehilafan dari musuh-musuh Paulus. Coba Pak Manurung baca paragraf pertama. Uraian singkat yang diberikan Paulus tentang sejarah Israel dirancang untuk menentang pendapat yang dibuat oleh lawan-lawannya yang menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Abraham dan bahwa Yerusalem, pusat kekristenan Yahudi dan hukum Taurat, adalah ibu mereka. Jadi Paulus menulis ayat 21 sampai 31 itu untuk membantah klaim dari musuh-musuhnya yang mengatakan bahwa mereka lah turunan Abraham yang benar. Dan Yerusalem, pusat agama Kristen orang Yahudi, pusat hukum, merupakan apa? Ibu mereka. Ini klaim daripada musuh-musuh Paulus di Galatia. Lalu menurut mereka orang kafir itu apa? Baca Pak Manurung. Sementara bangsa-bangsa lain mereka anggap tidak sah. Bila mana mereka sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Kristus, terlebih dahulu mereka harus menjadi anak Abraham dengan tunduk pada hukum sunat. Jadi inilah pendapat siapa? Pengajaran guru palsu di Galatia. Guru palsu mengatakan, kami inilah keturunan asli dari siapa? Abraham. Dan Yerusalem, pusat agama Kristen Yahudi dan pusat hukum itu adalah ibu kami. Jadi mereka klaim sebagai masyarakat yang eksklusif. Sedangkan bangsa-bangsa lain, kata mereka, itu illegitimate, anak di luar perkawinan. Dan kalau bangsa-bangsa lain mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, mereka pertama-tama harus jadi anak Abraham lebih dulu. Caranya bagaimana? Harus disuruh. Larinya ke situ. Kemudian apa pendapat Paulus? Kebenaran sejati menurut Paulus adalah sebaliknya. Nah, jadi Paulus katakan yang namanya kebenaran itu bertentangan dengan kamu punya pengajaran.
Terus Kaum legalis ini bukanlah anak-anak Abraham, tetapi anak yang tidak sah, seperti Ismail. jadi Paulus mengcounter. Terus Dengan menempatkan iman mereka pada sunat, mereka bersandar pada keinginan daging, sebagaimana yang Sarai lakukan terhadap Hagar, dan sama seperti yang bangsa Israel lakukan terhadap hukum Allah di Sinai. Umat percaya yang berasal dari bangsa-bangsa lain sesungguhnya adalah anak-anak Abraham, bukan secara alami, namun seperti Ishak. oke, sampai sini dulu. Ya. Apakah sekarang sudah dapat arti dari Galati 4 ayat 21 sampai 31? Ini sekali lagi isunya pertentangan pendapat antara musuh Paulus, guru-guru palsu di Galatia dengan Paulus. Menurut guru-guru palsu, orang bisa jadi keturunan Abraham yang layak masuk surga adalah orang-orang yang bersunat. Larinya ke situ. Orang kafir itu bukan turunan Abraham, tapi bisa jadi keturunan Abraham kalau mau menyerah kepada hukum apa? Sunat. Jadi seolah-olah keselamatan itu didapat dengan usaha manusia. Itulah yang ditentang Paulus. Kamu yang bukan anak Abraham. Bangsa-bangsa lain tanpa disunat, asal percaya kepada Kristus, itulah anak-anak Abraham yang asli. Jadi larinya ke situ. Makanya Paulus memberikan ilustrasi Gunung Sinai dengan Hagar sebagai lambang usaha manusia mendapat keselamatan melalui penurutan. Oke. Sekarang ada pertanyaan di tengah, Pak Madung baca dulu. Di hari Kamis ada pertanyaan di tengah. Boleh dibaca. Cetak tebal. Ya. Yang dicetak tebal. Apakah yang akan dihadapi oleh keturunan Abraham di dunia ini? Apakah yang akan dihadapi oleh keturunan Abraham di dunia ini? Apa? Serang. Baca terus. Menjadi seorang anak yang dijanjikan bukan hanya membawa berkat, melainkan perlawanan dan penganiayaan. Jadi kalau kita menjadi anak Abraham yang asli, bukan hanya terima apa? Berkat. Tapi kita juga sedia untuk menghadapi apa? Perlawanan. Oposisi dan aniaya. Terus Mengenai penganiayaan, Paulus membayangkan perayaan dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 10, di mana Ishak diberikan kehormatan dan Ismail nampak sedang bermain dengannya. bukan bermain sebenarnya. To make fun of him. Oh, ditertawain. Diejek, diolok. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani lebih keras lagi, bukan hanya di to make fun, baca terus. Kata Ibrani dalam Kejadian 21 ayat 9 sesungguhnya memiliki arti tertawa, tetapi reaksi Sarai menunjukkan bahwa Ismail telah mengolok-olok atau berlaku kasar terhadap Ishak. Nah, kalau lihat apa reaksi Sarah, kalau Ismail hanya ketawa-ketawain, Sarah mungkin tidak akan bereaksi seperti itu. Pasti keadaannya lebih serius daripada hanya to make fun. Terus Sementara perilaku Ismail tidak terlalu penting bagi kita sekarang. Hal itu menunjukkan sikap bermusuhan yang ada pada satu situasi di mana hak kelahiran seseorang diabaikan.
banyak penguasa pada zaman dulu mencoba mempertahankan posisi mereka dengan melenyapkan orang-orang yang dianggap sebagai saingan, termasuk saudara kandung. Meskipun Ishak menghadapi perlawanan, dia juga menikmati segala hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan kebaikan karena dialah yang menjadi ahli waris bapaknya. Sebagai keturunan Ishak, secara rohani, kita tidak perlu heran bila mana kita menderita kesukaran dan perlawanan, bahkan dari dalam gereja itu sendiri. Nah, pada waktu Ishak diolok, dicemooh dengan secara kasar oleh Ismail, apa permintaan Sarah? Usir. Lalu apa kata Tuhan kepada Abraham? Itu di Kejadian 21 upacara apa, Heng? Coba baca ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Oke, apa disapih? Bukan. Lepas susu. Ini kalau istilah yang biasa kita baca, lepas susu. Artinya anak itu sudah berhenti apa? Nete. Umur berapa itu? 2 tahun. Tapi orang zaman dulu Nah, orang zaman dulu lebih 10 tahun. 10 tahun. Zaman-zaman dulu. Jadi ini kalau istilah di antropologi disebut rite of passage. Rite of passage itu bila mana seorang anak pindah dari satu tahap ke tahap yang lain. Misalkan saja umur 12, yang paling jelas umur 12. Di antara orang Yahudi, kalau anak laki-lakinya umur 12, diadakan upacara, namanya bar mitzvah. Dan anak itu disebut anak hukum, the son of the law. Makanya umur berapa Yesus dibawa ke Yerusalem? 12. Umur 12. Itu bukan kebetulan. Nah, kalau orang Sunda, hari yang dipestakan besar-besaran ada hari bila mana anak laki-laki diapain? Disunat. Disuruh naik kuda, keliling kampung, diarak-arak, dipukul genderang. Anak ini sudah disunat. Malam harinya wayang golek sepanjang malam. Itu keluarga memang pesta besar-besaran untuk kasih tahu anak kami sudah disunat. Jadi inilah yang dilakukan oleh Abraham. Nah, dalam peristiwa ini apa yang terjadi? Baca terus. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Sedang apa? Bermain. Bermain Sedang ya? main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya scoffing, mengolok, mengejek. Ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi kalau baca ayat 10, reaksi Sarah terhadap Ismail punya perbuatan nampaknya bukan cuma to make fun, lebih serius dari itu. Terus Pak Madu, Hal ini sangat menyebabkan Abraham Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya,
sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Jadi masih ingat waktu Hagar melarikan diri, apa malaikat katakan? Apa malaikat katakan kepada Hagar? Nah, waktu Hagar kan pernah melarikan diri, ketemu malaikat. Malaikat bilang apa? Kembali. Tapi kali ini Tuhan bilang apa? Jangan kembali. Yaitu paragraf terakhir dari hari Kamis. Baca lagi, Heng. Paragraf terakhir hari Kamis. Sebagai keturunan Ishak secara rohani, Siapa itu? kita tidak perlu heran bila mana kita menderita kesukaran dan perlawanan, bahkan dari dalam gereja itu sendiri. Jadi seperti Ishak dicemooh, diganggu, diharas oleh Ismail, ini akan terjadi dan terulang kembali kepada turunan Ishak. In conclusion, yang dimaksud Old Covenant adalah mencoba atau berusaha, tergantung kepada usaha kita untuk accomplish what God has promised. Nah, saudara dengarkan, kalau Tuhan berjanji mengadakan satu perjanjian, Tuhan akan genapi menurut caranya dan menurut waktunya. Maksudnya waktu Tuhan. Tapi seringkali apa kita buat? Kita mau supaya janji itu digenapi menurut cara kita dan menurut waktu kita. Siapa lagi contohnya di Alkitab? Yakub. Yakub itu kepingin pakai jalan potong. Tuhan sudah bilang itu birthright akan jadi miliknya. Tapi dia tidak sabar. Tuhan, I will do it in my time and in my own way. Akhirnya dia menderita, tidak ketemu lagi sama ibunya sampai mati. Dan balasan demi balasan dialami oleh siapa? Yakub. Mengapa? Karena Yakub mendahului Tuhan. Itulah dasar daripada Old Covenant. Berusaha menyenangkan Tuhan melalui perbuatan kita. Pelajarannya apa? Kalau Tuhan berjanji, kita harus percaya bahwa janjinya akan digenapi menurut jalan Tuhan dan waktunya Tuhan. Walaupun harus tunggu berapa lama? 25 tahun. Abraham benar-benar diuji imannya. Yang kedua, turunan Abraham yang benar akan menghadapi oposisi dan aniaya. Mengapa? Kenapa Kain menganiaya Habel? Kenapa Yesus dianiaya? Karena Hidupnya merupakan templakan. Kenapa umat Tuhan belum dianiaya? Karena hidup kita masih sama dengan hidup orang dunia. Hidup kita belum merupakan templakan. Kalau hidup kita merupakan templakan, kita akan dianiaya. Tapi kalau kita masih hidup seperti orang dunia, ya nggak akan dianiaya. Saya masih ingat, kalau saudara tahu kapan kita dianiaya,
baca Timotius. 2 Timotius 3 ayat 12. Pak Manurung dapat. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kalau kita hidup beribadat dalam Kristus, hidup kita jadi templakan kepada orang lain, kita otomatis akan apa? Fakta kita belum dianiaya karena kita belum hidup godly life. Pakaian kita masih sama dengan pakaian orang dunia. Cara hidup kita masih sama. Selama masih sama, kita tidak akan dianiaya. Kenapa Yesus dianiaya habis-habisan? Karena hidupnya yang benar merupakan templakan. Yang ketiga dan terakhir di malam, the basic nature of the covenant adalah apa? Obey and live. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya apa? Hear and live. Yang hendak ditekankan di sini adalah orang-orang musuh Paulus di Galatia mengatakan obey so that we can be saved. Paulus katakan terbalik. Kita obey karena kita sudah apa? Diselamatkan. Jadi berkat lebih dahulu baru obey. Kalau musuh Paulus obey dulu baru dapat berkat dan keselamatan. Itulah inti daripada Galati 4:21 sampai 31.